SMP Saverius Lubuk Linggau tampil memukau pada ajang FLS 3N di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Sukses menyandang gelar juara, SMP Saverius Lubuk Linggau siap menuju ke ajang nasional. SMP Saverius Lubuk Linggau sukses menyandang gelar juara Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional yang diadakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. SMP Saverius Lubuk Linggau mengikuti 2 bidang perlombaan diantaranya lomba mendongeng dan lomba musik ensembel. Siswa atas nama Aditya Tristan berhasil mendapatkan juara kedua dengan judul cerita fantasi Hantu Itu Nyata dalam ajang mendongeng. Dan siswa atas nama Fred Elert Harvesto Pangabean, Orvin Elert Gospelo Pangabean, Filipi Adventus Suarez berhasil mendapatkan juara pertama musik ensemble dengan membawakan lagu berjudul Uma Uma Ayamku Luput. Kepala Sekolah Agnes Ani Ika Widiawati SPD melalui Aloysius Kuntoro Hadi Saputro SPD mengungkapkan, meskipun terkendala di awal pendaftaran, tak mengurungkan niat dan juga semangat untuk tetap mengikuti perlombaan. SMP Saverius Lubuk Linggau mempersiapkan mengikuti ajang FLS 3N ini dengan persiapan yang maksimal. Untuk FLS 3N, SMP Saverius Lubuk Linggau mencoba mengikuti semua cabang lomba, tapi karena ada kendala di bagian pendaftaran, ini pendaftarannya online, kami hanya bisa masuk di 2 cabang, yaitu mendongeng dan ansambel campuran. Jadi dengan adanya data yang kami terima dari Dinas Pendidikan, maka kami mempersiapkan untuk cabang ansambel campuran dan mendongeng. Persiapan kami pendaftaran itu kan dibuka mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 10 Mei. Nah, mulai dari bulan Mei, itu awal Mei, kami sudah mempersiapkan anak-anak kami untuk mengikuti lomba di FLS 3N ini. Jadi untuk mendongeng itu didampingi oleh Ibu Maria Noni, kemudian untuk musik ansambel atau ansambel campuran itu kami mendatangkan juga pelatih dari luar, Bapak Nugraha dan saya sendiri yang mendampingi. Bangga karena anak-anak bisa meraih prestasi di tingkat kota untuk FLS 3N ini itu bukan karena pelatihnya, tapi itu karena perjuangan mereka yang mereka dengan serius berlatih mempersiapkan diri menghadapi perlombaan ini. UJK berkala atau perpanjangan, syarat-syarat diantaranya STNK, kartu uji, sertifikat UJK pertama. Dan untuk yang belum pernah diuji, syarat-syaratnya diantaranya STNK, KTP pemilik, SRUT, sertifikat registrasi uji tipe dari dealer. UJK merupakan kewajiban hukum bagi pemilik kendaraan angkutan guna menjamin kelayakan operasional kendaraan di jalan raya. Kiri yang aktif menandakan bahwa kendaraan telah lulus uji teknis dan layak di jalan, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara baik untuk penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Polres Lubuk Linggau menggelar Operasi Patuh Muski 2025 yang dilaksanakan secara serentak mulai dari tanggal 14 Juli 2025. Operasi ini merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Kota Lubuk Linggau. Fokus utama dalam operasi Patuh Musi adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Beberapa jenis pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas, antara lain pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengguna ponsel saat berkendara, melawan arus lalu lintas, pengendara di bawah umur, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Aditya Bagus Arjunaidi, mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi Patuh Musi ini dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Mari bersama kita wujudkan Lubuk Linggau yang aman, tertib, dan bebas kecelakaan lalu lintas. Sudah beberapa minggu terakhir lampu lalu lintas di Simpang 3 Kelurahan Tampapingin dilaporkan warga tidak berfungsi. Akibatnya, arus kendaraan di kawasan tersebut semakin semrawut, terutama pada saat jam-jam sibuk seperti pagi dan juga sore hari. Banyak aktivitas yang menggunakan jalan ini. Kemudian, kondisi ini memicu kemacetan parah serta meningkatkan resiko kecelakaan di jalan. Warga setempat mengaku resah karena simpang ini merupakan titik yang mengarah ke kantor dinas dan juga bandara, sehingga lalu lintasnya cenderung padat. Meski dalam beberapa terakhir tampak personil kepolisian turun langsung untuk mengatur lalu lintas secara manual, akan tetapi warga menilai solusi tersebut hanyalah sementara. Banyak pengendara dan juga masyarakat berharap agar perbaikan lampu lalu lintas bisa segera dilakukan, guna menghindari kecelakaan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di titik tersebut. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Pekerjaan Umum mulai melakukan penanganan terhadap kerusakan jalan di kawasan Creme yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Jalan berlubang yang dibiarkan dalam waktu lama tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan resiko kecelakaan bagi pengendara, khususnya pada malam hari atau saat hujan turun. Menanggapi keluhan warga, Dinas PU kini telah mengerahkan petugas serta peralatan untuk memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak. Proses penambalan dan pemerataan permukaan jalan sudah terlihat di beberapa bagian yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah. Lubang-lubang yang selama ini mengganggu kini mulai ditutupi secara bertahap dengan material yang sesuai standar teknis. Langkah perbaikan ini dilakukan sebagai bagian komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan. Tidak hanya sekadar menambal, Dinas PU juga menargetkan kualitas pengerjaan yang optimal agar hasilnya bisa bertahan lebih lama dan tidak cepat kembali rusak. Warga setempat menyambut baik dimulainya perbaikan ini. Banyak dari mereka merasa lega karena akhirnya pemerintah merespon keluhan yang selama ini disuarakan. Masyarakat berharap agar pekerjaan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan perencanaan dan juga pengawasan yang matang, agar jalan dapat digunakan secara aman dan juga nyaman dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah Kota Lubuk Linggau terus memantau kondisi infrastruktur jalan lainnya, terutama di Kota Lubuk Linggau yang masih membutuhkan perhatian. Mereka menilai perbaikan jalan ini seperti sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SD Negeri 6 Lubuk Linggau berhasil meraih juara kedua pada lomba FLS 3N cabang pantonim. Sebuah pencapaian yang menunjukkan bakat seni dan kreativitas luar biasa dari para siswanya.
di dalam kompetisi yang diikuti oleh puluhan sekolah dasar dari seluruh penjuru kota, mengantarkan mereka meraih posisi terbaik kedua di tingkat kota. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan potensi peserta didik, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal bidang seni, budaya, dan karakter. Dengan adanya prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMP Negeri 8 Kota Lubuk Linggau sukses menggelar karya P5, pentas seni kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Dengan tema resik, rapi, estetik, sehat, indah, dan kreatif. SMP Negeri 8 Lubuk Linggau menggelar kegiatan gelar karya P5, pentas seni kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Acara ini berlangsung sukses dengan bertemakan resik, rapi, estetik, sehat, indah, dan kreatif. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 26 Mei 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang dihadiri oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini, diwakili oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rostam Effendi, staf ahli, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, serta para tamu undangan lainnya. Acara tersebut diawali dengan pengalungan bunga serta tarian sambutan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta penampilan kreasi siswa-siswi mulai dari tarian hingga pramuka. Kemudian, dilanjutkan dengan keliling stand karya para siswa, diiringi dengan penampilan gitar tunggal siswi SMP Negeri 8 Lubuk Linggau. Selain itu, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi mengelilingi stand hasil karya siswa dan siswi SMP Negeri 8 Lubuk Linggau, serta mencicipi hasil makanan yang terbuat dari ubi-ubian yang ada di stand lainnya. Di dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau mengungkapkan bahwa P5 ini sebagai wujud nyata pengembangan potensi diri, kreativitas, serta menciptakan generasi unggul dalam berbudaya. Terpisah, Haji Rustam Effendi sebagai Wakil Wali Kota Lubuk Linggau memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 8 Lubuk Linggau serta terkesan dengan kreativitas siswa yang luar biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa anak-anak sekarang jauh lebih hebat. Ia yakin Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Lubuk Linggau, Emma Ari Oktariana SPD MPD, mengharapkan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 8 Lubuk Linggau bisa terus semangat dalam berkarya. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Mei 2025, SMP 8 mengadakan kegiatan gelar karya. Yang tentunya gelar karya ini merupakan puncak dari P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu siswa terlibat, siswa-siswi SMP 8 yang memang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu siswa kelas 7 dan siswa kelas 8, karena pembelajaran sudah ada itu ya di kurikulum merdeka. Dan juga di sini penampilan dari P5 ini ada penampilan dari pentas seni, ada juga penampilan dari kewirausahaan, tema yang diambil, dan juga ada juga gaya hidup berkelanjutan ambil ya. Dari P5 pembelajaran sudah dilalui oleh siswa-siswi selama proses pembelajaran di sekolah ini. Harapan kedepannya ya saya berharap agar siswa-siswi SMP 8 ini teruslah semangat dalam berkarya ya, belajar jangan pernah berhenti, karena belajar akan menghasilkan hasil akhir terbaik ya. Dan saya berharap hasil karya yang sudah ditampilkan oleh siswa-siswi sekolah nantinya bisa untuk fondasi mereka ketika mereka sudah dewasa nantinya. Acara hari ini sungguh menjadi kesan dan terkesan. Aku terbayang waktu SD, SMP, SMA. Alhamdulillah
zaman kami dulu dengan sekarang jauhnya beda. Anak-anak sekarang lebih hebat, lebih pintar, lebih kreatifnya banyak. Apalagi kepala sekolahnya hebat. Kayak Bu Emma nih. Emma ya, bisa menyalurkan keinginan anak-anak ini. Mungkin itu salah satu kurikulum supaya anak-anak kita ini bisa berkreasi. Mudah-mudahan anak kita ini lebih hebat dari zaman-zaman kami dulu. Lebih hebat, yakin? Iya. Dari penampilan tadi yakin. Zaman aku dulu aku tidak berani. Zaman sekarang aku bilang anak-anak jauh lebih hebat, jauh lebih berani daripada zaman kami dulu. Mudah-mudahan ini suatu petanda Indonesia emas 2045 yakin bisa tercapai. Selamat kepada Bu Emma sebagai kepala sekolah, selamat kepada anak-anak. Mudah-mudahan agar berlanjut dan kita ini menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh orang tua, masyarakat dan kota Lubulingga. Terima kasih. Kalau makanan yang dibuat anak-anak tadi, umur mereka bisa membuat hebat. Mudah-mudahan kalau mereka yang dewasa bisa lebih hebat lagi. Tadi Pak, Bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk hidup dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Tingkat SMPB aku titip tadi. Jadi, apa yang dari yang kayak sosis, Ya, Kak Sosis. pas lah, sebagai pas. Mudah-mudahan ini digemari orang. Dan kalau ini dipromosikan, pas banget. Dan punya sekolah, dia punya karya dan punya hasil, bisa dinikmati dan bisa dikenal oleh lingkungan maupun masyarakat. Mudah-mudahan mungkin di bawah bimbingan para sekolahnya, guru-gurunya, insya Allah memberikan berkembang lebih hebat lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi juara untuk tinggal juara. oke, amin. Oke, makasih Pak, izin Pak. Apa Pak Irwan? Pak Irwan mau boleh? Ini buat ini ya, Pak Wakil, begitu bahagianya ya mereka ya. Iya. Sama bapak-bapak Ini gimana nih? Ayo Bu, Kabel listrik di Perumnas Lubuk Tanjung Blok F dilaporkan dalam kondisi kendor dan disangga dengan batang untuk mencegah kabel turun ke jalan.
Langkah ini diambil untuk menghindari potensi bahaya yang dapat terjadi jika kabel listrik kendor tersebut sampai menyentuh tanah atau objek lain di sekitarnya. Pihak terkait juga diharapkan dapat segera melakukan perbaikan atau pergantian kabel listrik yang kendor tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Kejadian ini menjadi perhatian bagi warga dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa infrastruktur listrik di daerah tersebut aman dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Perlu adanya dilakukan pengecekan rutin dan perawatan yang tepat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Hari ini kawan-kawan, seperti yang kita lihat, Bapak Wali Kota tercinta kita baru hadir dan baru menemui kita kawan-kawan. Beliau mengatakan kita harus profesional kawan-kawan, kita harus tepat waktu kawan-kawan. Tapi apa kawan-kawan, Bapak Wali Kota tercinta kita hari ini ya, sampai telat menemui kita hari ini kawan-kawan. Nah, contoh, bagaimana ini kawan-kawan? Apakah kita akan berdiam diri saja melihat Bapak Wali Kota cinta kita yang terhormat ini telat menemui kita hari ini kawan-kawan? Semangat! Kami ini masyarakatmu, Pak. Kami ini rakyatmu. Tapi Bapak lebih memilih mendatangi acara-acara yang lain. Dari hukumnya orang. Ini gula Pak. Silakan maju dan narasi kawan untuk menyampaikan aspirasi dan keluar masyarakat Kota Lubuk. Yang belum. DPD, PRD, kami, Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan ke bawah. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Maka biarkan tubuh ini menjadi bidang di atas papan satu yang berjalan di dalam untuk masyarakat. Mas, kalau bisa mundur dikit Kak. Polisian kalau mundur dulu. Aman. Kita buat. Ini kakak. Hidup mahasiswa. Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Maka biarkan tubuh ini menjadi bidang di atas papan satu zaman yang melanda.
yang melandai masyarakatku untuk satu cita-cita, untuk satu menyampaikan keadilan baik dan nafas. Jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka pastikan, maka yakinkan saya ada di antaranya. Jika ada 100 orang yang membela kebenaran dan di jalan kebenaran, maka pastikan saya ada di antara mereka. Jika ada 10 orang yang membela kebenaran dan di jalan kebenaran, maka pastikan saya ada di antara mereka. Jika hanya 1 orang yang membela kebenaran dan di jalan kebenaran, maka pastikan, maka yakinkan, maka pastikan dan yakinkan saya Ivan Pesul orangnya. Hidup mahasiswa! Hidup! Hai kaum pemuda, hai kaum mahasiswa-mahasiswi, bangkitlah kau dari tempat tidurmu. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Kota kita sedang tidak baik-baik saja. Mari sama-sama kita turun ke jalan. Semangat kawan-kawan. Pak, kami datang di sini dengan niat baik dari rumah. Dari semalam kami diskusi dan datang di sini Bapak hadir telah. Tapi kami hargai, mungkin banyak kesibukan-kesibukan lainnya. Kami harap Pak, kinerja 100 hari ini kami hadir dan kami minta kepada Bapak untuk bisa menunjukkan mana visi-visi yang telah disampaikan pada pilkada. Sepakat kan kawan? Mana visi-visi? Mana spanduk mereka? Mana janji mereka? Apa yang mana fiksi kawan-kawan? Apa visi-visi mereka yang fiksi kawan-kawan? Fiksi kawan-kawan? Karena itu kami turun di jalan, kami mau buktinya itu Pak. Kami mau bukti Bapak bahwasanya Bapak sudah menyelesaikan misi-misi Bapak itu sendiri. Sepakat kawan-kawan? Ini saja saya Iri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan. Hidup Gus. Baik kawan. Baik kawan. Silakan mundur satu langkah, dirapikan kawan-kawan, biar ketinggalan banner dan kita buat jarak. Silakan yang belakang maju ke depan semua kawan. Silakan yang di atas maju ke depan semua kawan. Silakan turun, maju ke depan yang di pojok. Baik kawan, marilah kita dengarkan puisi dari wanita cantik dari Win Al-Azhar. Kepada Yayu kami persilakan. Peringatan kenaikan Yesus Kristus 2025 dan Hari Lahir Pancasila 28 Mei 2025 sampai dengan 1 Juni 2025 membuat warga Lubuk Linggau dan sekitarnya ingin memanfaatkan momen ini untuk berlibur. Salah satu moda transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat adalah kereta api. Akhir Mei dan awal Juni 2025, PT KAI menyiapkan 11.870 seat terdiri dari 5.300 seat untuk kereta api Bugis Lero tujuan Kertapati Lubuk Linggau. Bagi calon penumpang, pembelian atau pemesanan tiket bisa melalui akses by KAI serta mitra resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan PT KAI. Di jalur 1, saya rekomendasikan kepada seluruh penumpang